Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, baik yang mendengarkan siaran ini ataupun melihat siaran ini, kita lanjutkan lagi ya, masih di surat Fatir. Kita sudah sampaikan bahwa kitalah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusialah yang fuqara, sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang memerlukan kita ya. Antumul fuqara. Allah Maha kaya dan maha terpuji. Jika Allah mau, Allah bisa hapuskan manusia, hancurkan manusia dan diganti dengan makhluk yang baru ya. Allah bisa ganti itu dengan makhluk yang baru. Kita semua mudah saja diperlakukan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-18 surat Fatir. Ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la tahmal minhu syai' walau kana dha qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salata wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Dan tidaklah seorang memikul dosa orang lain. Seorang yang berdosa memikul dosa orang lain. Dan jika orang yang beban dosanya berat ya, musqalatun, memanggil orang untuk menanggung beban dosa tersebut, tidak akan bisa memikulnya, la yuhmal, sedikit pun, walaupun karib kerabat. Sesungguhnya engkau ya Muhammad hanya memberi peringatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhannya, Tuhan mereka, walaupun tidak melihat Allah. Dan mereka menunaikan sholat ya, menegakkan sholat. Dan barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan bagi Allah lah semua dikembalikan. Nah, ini satu ayat yang merupakan pokok-pokok keimanan. Salah satu pokok keimanan adalah kita akan dihisab dan sendirian. Kita akan dihitung sendiri. Satu persatu kita akan menghadap Allah dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak bisa menanggung beban dosa orang lain. Ya. Artinya apa? Bahwa kita merasa sebenarnya
cukup pada diri sendiri dan tidak menanggung dosa orang lain, tidak menanggung dosa masyarakat. Karena yang akan diperuntukkan sendiri-sendirian. Tidak peduli dia itu negara mana, ikut organisasi apa, ormas apa, ikut kelompok pengajian apapun ya. Ikut kelompok-kelompok mungkin kelompok-kelompok klub olahraga, kemudian jamaah-jamaah apa, itu tidak peduli. Yang jelas dia akan diminta pertanggungjawabannya sendiri-sendiri. Tapi tidak boleh kita juga menganggap soleh sendiri gitu. Karena harus juga kita diberi beban, diberi kewajiban untuk apa? Untuk mengajak orang lain sesuai dengan kemampuan dia. Namanya tausiah ataupun memberi nasihat kepada orang. Setelah itu masyarakat mau nerima atau tidak, itu urusan mereka. Urusan mereka sama seperti yang dilakukan Nabi SAW, bahwa Nabi juga dihisap sendiri. Abu Jahal sendirian juga dihisap. Abu Lahab pun begitu, Abu Bakar begitu juga. Begitupun Umar. Karena nanti kita akan berhadapan dengan Allah sendirian. Gak peduli itu punya kelompok mana, dari negara mana, berkulit merah atau putih, berparas rupawan atau jelek, tinggi atau rendah, berbahasa ini dan itu, gak peduli, mereka akan diminta pertanggungjawabannya satu-satu. Nah, tapi tadi saya sampaikan jangan sampai kita berpikir kita soleh sendiri saja gitu. Karena kita punya kewajiban bertausiah, mengajak orang, Bahkan mencegah kezoliman pun bagian dari upaya kita untuk menambah pundi-pundi amal. Makanya kata Nabi, cegahlah saudaramu dari dizolimi dan yang menzolimi. Teman Nabi nanya, kalau yang dizolimi iya kita cegah, tapi kalau yang menzolimi ya cegah supaya dia tidak berbuat zolim. Itu kan bagian dari tausiah, bagian dari upaya kita sesama mukmin, sesama muslim, bahkan lintas orang yang belum masuk Islam juga kita nasihati, kita coba ajak untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi tidak bisa kita mengandalkan keluarga misalnya untuk nanti dihisap di Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bisa. Atau mengandalkan organisasi atau mengandalkan suku, nggak bisa, karena kita akan sendirian. Wa in tada'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Jika orang yang menanggung beban berat dosa, musqalatun, memanggil orang lain untuk menanggung beban dosanya, la yuhmal minhu syai', tidak bisa ditanggung bebannya. Walau kana dza qurba, walaupun dia adalah keluarganya. Jadi terbayang oleh kita ada kafilah, ada rombongan yang di situ menanggung dosa semua, menanggung beban. Ada yang mungkin sampai terberat-berat, ada yang sampai tertunduk-tunduk menanggung beban dosanya. Terus manggil orang, tolongin aku, tolongin diriku, aku ini bebannya banyak, tolong tuker. Tuker nasib gitu, nggak bisa tuker nasib, cuma ada di reality show gitu. Anda kalau perlu pakai ubri jaminan wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, apa yang ada di dalam bumi ini aku tuker. Kalau perlu bapak ibuku, seluruh keluargaku aku tuker, yang penting aku hilang beban ini. Nggak bisa.
Jadi ini pokok-pokok keimanan pada kita bahwa beban itu bakal kita yang nanggung dan sendirian. Ya, walaupun keluarga kita ya. Walau kana dza qurba, walaupun itu karib kerabat kita, saudara kita, teman kita, orang kepercayaan kita. Orang kepercayaan kita tuh nggak bisa juga nanggung itu. Orang yang menjilat-jilat ke kita juga nggak bisa. Ya. Jadi Abu Jahal akan menanggung dirinya sendiri. Abu Lahab pun begitu. Korun pun begitu. Fir'aun pun begitu. Sendirian mereka. Karena hisab itu sendiri-sendiri. Tidak ada hisab yang berjamaah. Nggak ada hisab berjamaah. Hisab itu munfarid, sendirian. Kita akan satu-satu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi kita ini bagian dari pengingat kita, muhasabah diri lah. Sebelum kita nanti dihisab, kita hisab dulu lah diri kita. Kita hitung-hitung dulu nih. Jangan-jangan dosanya lebih banyak nih dari amalnya. Dosanya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak dari amal. Istighfar ya. Astagfirullah. Karena memang manusia nggak lepas ya dari dosa. Ya. Nggak ada yang bisa lepas dari dosa. Karena dia manusia. Ya. Malaikat yang nggak ada dosanya sih malaikat ya. Terus-terusan. Nah kemudian masih di dalam ayat yang sama surat Fatir ayat 18 ini. Arah pembicaraan berubah dari mengingat manusia kepada yang pemberi peringatan pada manusia yaitu Nabi SAW. Ya, arah pembicaraannya berubah. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah. Sesungguhnya engkau ya Nabi ya. Tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum, memberi peringatan kepada orang-orang yang takut pada Tuhan. Takut dapat azab, takut dapat kehidupan yang sulit, takut tidak berkah kehidupannya ya. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sekalipun dia tanpa melihat Allah, tanpa melihat Rabb. Yang bisa diberi peringatan tuh itu orang-orang yang takut. Tapi orang-orang yang ya sombong gitu kan, ada kan Abu Jahal atau Abu Lahab itu kan ngomong begitu ya. Penjaga malaikat penjaga neraka cuma 19. Udah kita hadapin aja satu-satu. Saya 18, ente satu lah. Saya hajar gitu. Makanannya apa? Zakum, biarin saya makan gitu. Jadi ada yang sombong seperti itu. Dia tidak takut terhadap neraka. Dia tidak takut bahwa dosa itu akan mempengaruhi kehidupan. Jadi kembali lagi bahwa engkau ya Muhammad hanya bisa ya memberi peringatan pada orang-orang yang takut. Sementara yang gak takut itu urusan mereka gitu. Ya. Tidak dapat keuntungan pribadi juga Nabi Muhammad SAW ketika banyak orang yang masuk Islam. Ya. Karena mereka akan dihisap sendiri-sendiri. Kalau kebaikan ya memang Nabi Muhammad SAW mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Karena ada kaidah bahwa orang yang menunjuki kebaikan itu kita mendapatkan pahala. Diduplikasi ya. Bukan mengurangi, bukan. Ya berarti Nabi Muhammad luar biasa pahalanya. Oh, miliaran orang dipengaruhi dia. Ya. Tapi yang namanya keuntungan pribadi tidak. Nabi Muhammad SAW bahkan sering tak punya apa-apa. Ya. Di masa orang banyak mengirim harta ke Madinah pada saat itu, ada beberapa penaklukan yang bisa mendapatkan ghanimah. Banyak itu yang datang ke Madinah banyak. Tapi Nabi karena nggak punya apa. Ada beberapa purnama dia tidak keluar asap dari rumahnya. Ya. Makanya betul itu ada nasyid, saya lupa, mazhab cinta kalau nggak salah nasyid. Jadi dia mengatakan tuh begitu. Dia Nabi SAW sering resah kalau umatnya lapar. Ya. Tapi dia sering rumahnya nggak punya apa-apa.
Jadi Nabi tidak ada keuntungan pribadi. Nggak ada keuntungan pribadi. Kalau ada keuntungan pribadi dari awal dia udah nerima yang tawarannya petinggi-petinggi Quraisy pada saat itu ya. Mau mana? Mau harta? Mau wanita? Mau jadi raja? Pilih mana? Atau semuanya? Kita kasih kepada engkau. Asal berhentikan dakwahmu ini. Nggak mau. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bil ghaib, tidak melihat Allah. Karena tanda-tanda kekuasaan Allah ada di sisi manusia, ada di dalam manusia, ada di ufuk, ada di alam ini. Ada pergantian pergantian malam dan siang. Ada di tumbuhnya hujan, tumbuhnya tanam-tanaman dari air hujan. Tadinya mati tuh bumi. Ada dalam diri kita ketika kita tidak ada sama sekali. Ya, ada di perut ibu dari persatuan dua jenis kelamin yang tadinya nggak ada sama sekali. Dan itu ada tanda-tanda kekuasaan. Jadi orang ini, orang mukmin, orang yang tidak melihat Allah Tuhannya, tapi dia mampu takut kepada Allah Subhanahu wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat sebagai sarana komunikasi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang takut dan yang bisa diperingati adalah orang-orang seperti ini yang hatinya hidup, yang hatinya mau untuk berbuat kebaikan, yang hatinya melihat ini kezoliman, ini keburukan, ini kezoliman, ini yang benar, ini keadilan, ini maksiat, ini dosa. Ini maksiat, sama juga. Ini maksiat, ini dosa, ini pahala, ini amal. Dilanjutkan ayat ini, masih ayat 18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang berusaha mensucikan diri, dia sebenarnya mensucikan diri untuk dirinya sendiri. Jadi ini betul searah dengan yang pertama ya, bahwa dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Bahwa dia ketika membersihkan diri, dia sebenarnya buat dirinya sendiri. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Sungguhnya setiap kebaikan pasti dibalas kebaikan. Dan setiap kejahatan akan dibalas begitu juga, sama. Ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika kita niat untuk berbuat kebaikan diberi satu pahala. Apalagi ketika dia berbuat kebaikan bisa puluhan kali. Ada yang bilang 10, bahkan ada yang 700 kali ketika dia infak. Jadi surat Al-Baqarah ya. Mi'atu habbah ya. Jadi sampai 100 kali, bahkan bisa 700 kali. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang berbuat mensucikan diri, ya, mensucikan diri ini kan berarti semua ini. Ya, lisannya dia sucikan, hatinya dia bersihkan, tangannya, geraknya juga dibersihkan dari kekotoran. Karena ada yang lisannya nggak bersih, lisannya nggak benar, kata-kata yang keluar adalah kata-kata cacian, kata-kata kotor, kata-kata maksiat. Nah, ketika dia yatazakka, dia membersihkan diri, semuanya dia bersihkan. Lisannya dia bersihkan, hatinya nggak kotor, ngelihat tetangga, misalnya ya, mendapatkan sesuatu nggak ada rasa suuzon, wah dia mah korupsi tuh, atau dia mah ngepet tuh, babi ngepet, wah naudzubillah. Ya. Atau iri, kan iri itu cuma ada apa? Kata Nabi itu iri itu yang diperbolehkan apa? Iri orang yang punya ilmu dan dimanfaatkan. Iri orang yang punya harta dan dia berinfak. Itu boleh kita iri itu ya. Iri yang lain jangan. Wah enak ya, dia udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada sekian, kebunnya banyak.
Ya, alangkah senangnya kalau kita menjadi orang seperti dia. Belum tentu. Ya, itulah yang disebut oleh teman-temannya Korun. Enak banget kalau kita jadi Korun ya. Ya, semuanya ada tinggal tunjuk. Tapi yang terjadi adalah setelah Korun dibenamkan, ya, aduh, untung kita nggak ngikutin gaya-gayanya Korun ya. Coba kalau saya ikut, saya bakal dibenamkan kayak orang-orang kafir. Jadi Korun itu disebut sebagai orang kafir, padahal Korun jelas tidak menyebutkan dia ingkar loh, bukan. Tapi ketika ada harta yang tidak mau diberikan, diingatkan ya, supaya memberikan hartanya kepada orang lain, sebenarnya untuk dirinya sendiri, untuk Korun sendiri, mengikis rasa kikir. Kan kita kan begitu ya sama harta itu. Berat banget kita lepaskan harta itu. Nah, ada di hati hartanya. Coba kalau harta ada di tangan, gampang lah kita lepaskan. Tapi kalau ada di hati, ketika lepas, nyesek banget. Mudah-mudahan kita nggak begitu. Kembali lagi, wa man tadzakka fa innama yatadzakka li nafsihi. Kalau dia membersihkan hati, membersihkan perbuatan, membersihkan lisan, membersihkan gerak amal kaki, tangan, gerak badan, pasti dia akan dapat dirinya sendiri yang bersih. Jadi lembut sekali ya kata-katanya ini. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah lah semua dikembalikan. Apa saja amal kita ya, perbuatan kita itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi nabi ataupun orang yang menyeru kepada kebaikan nggak usah peduli mau masyarakat terima atau enggak, jalan aja terus. Yang penting kita sesuai dengan kemampuannya, semampu mungkin lah. Saya ingat sebenarnya apa sih yang disebut mujahadah? Berjuang di jalan Allah itu apa ya? Ada yang menyebut jihad ya. Berjuang di jalan Allah itu apa? Saya pernah mendengar itu salah satu ulama, Abdullah bin Azam, seorang ulama Afghanistan. Masih ingat mungkin saya pernah sampaikan, tapi bagus sih buat kita ulang. Yang disebut mujahadah seperti apa? Ya Pak, ulama ini mengajak murid-muridnya di satu lapangan bola ya. Sekarang coba kamu bermujahadah mengelilingi lapangan bola itu semampu kamu, sekuat kamu. Itulah yang disebut mujahadah. Coba kita lihat. Murid-muridnya berkeliling tuh lapangan bola, lari. Ada yang 2 kali, aduh, ngos-ngosan. Saya udah gak kuat. Ada yang 3 kali, kan masih ada yang 4 kali. Saya juga pernah tuh ngerasain keliling lapangan bola. Wah, berat banget ya. Apalagi yang jarang olahraga ya. Keliling itu. Ada yang mungkin ada yang sampai 7 kali gitu. Wah, ini luar biasa. Nah, kemudian gimana? Itulah perjuangan kami lah, kira-kira begitulah. Sekarang apa yang dilakukan? Nah, si ulama Abdullah Azam ini itu berlari mengelilingi lapangan bola. Sekali, terus jalan lagi, sekali lagi, terus berkali-kali sampai kakinya berat gitu ya. Terus dia jalan lagi sampai akhirnya dia jalan terus sembari jalan terus begini. Wah, siapa sih murid-muridnya khawatir, aduh itu kuat banget jalan terus itu, lari terus gitu. Cuma apa kabar? Dia jalan terus tuh. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Azam itu ya, Abdullah bin Azam ulama Afghanistan, sampai akhirnya dia terjatuh ya, tergelepak ya, di sisi lapangan. Siapa murid-muridnya itu mendatanginya, guru-guru gitu loh, Ustaz. Kemudian dilakukan sampai pingsan, mengelilingi lapangan bola itu sampai pingsan dia. Kemudian ya mungkin diperlakukan bagaimana orang pingsan dan diciumin dan sebagainya, cium bau gitu ya, bau.
perutnya dia. Kemudian dia bangun, kemudian minum dan sebagainya. Kemudian dia bilang apa? Itulah mujahadah. Wah, itulah berjuang. Sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai titik terakhir. Ya, itulah berjuang. Kita kan kalau berpikir ukuran kita, waduh masih jauh banget. Untuk sampai setingkat itu luar biasa. Mereka beramal sampai titik terakhir. Mereka mengejar pahala sampai titik terakhir. Mereka berinfak sampai nggak bisa sama sekali infak. Udah nggak ada lagi yang bisa dia infak. Makanya kata Nabi itu kan waktu ada cerita Nabi segera pulang gitu ya, masih ingat ya? Nabi segera pulang ketika sholat, segera pulang, tahu-tahu cepet-cepet pulang ya. Terus dia balik lagi untuk zikir, untuk apa? Kata sahabat Nabi, kenapa engkau cepet-cepet pulang ya Nabi? Saya masih ingat masih ada emas di rumah. Ternyata dia mungkin ada pemberian emas ya. Jangan lupa bahwa Nabi itu punya hak 1/5 dari ghanimah. 1/5 dari ghanimah untuk Nabi dan keluarganya ya, khusus tuh. Dia tidak boleh menerima sedekah, boleh menerima hadiah, tidak boleh menerima sedekah. Dia ingat Nabi itu. Lalu aku segera menyuruh istriku tuh membagi-bagikannya sampai habis. Ya. Wah itu tuh memang sampai habis, infak tuh sampai selesai. Makanya itu yang dilakukan Abu Bakar ya. Ketika Umar menyerahkan 30% hartanya, 1/3-nya, dia pikir dia bisa mengalahkan sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ternyata Abu Bakarnya menyerahkan seluruh hartanya. Apa yang disisakan? Ya. Untuk keluargamu wahai Abu Bakar, kata Nabi, aku menyisakan Allah dan Rasul. Wah, ini level paling tinggi ya. Terus sekelas sahabat. Mungkin sekelas manusia pengikut, ya memang begitu. Seluruh hartanya dipakai untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengingat lagi bahwa kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dosa kita itu dibebankan kepada orang lain. Ada di punggung kita dan kita akan menanggung itu sendirian, satu persatu. Gak bisa kita panggil ketua kita, bos kita, suku kita, organisasi kita, anak kita pun gak bisa, emak kita yang lahiran kita juga gak bisa. Kita akan dihisap satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.